guys, ketemu lagi bersama kita dari DEN, Yayasan Disabilitas Edukasi Nusantara. Di session kali ini kita ada di podcast yang saat ini kita bersama langsung dengan Ketua Pembina kita, Deden, Bang Deden, Kang Deden. Halo semuanya, apa kabar? Pengalaman hidup sebagai individu dengan disabilitas bisa sangat inspiratif dan edukatif. Keterbatasan bukanlah hambatan, tapi kesempatan untuk menemukan cara baru. Kita banyak akan menemukan hal baru dari seorang Deden. Kang Deden ini yang berjuang sampai saat ini hingga dia menjadi seperti ini. Jadi kisah-kisah pasti banyak dong untuk jadi seorang disabilitas. Nah, kisah inspiratif pengalaman hidup tentang apa nih yang bikin Kang Deden bisa jadi sekuat ini? Baik, terima kasih. Selamat apa ini ya? Selamat siang, malam, atau pagi, dimanapun teman-teman yang berada yang melihat video ini. Izin, saya Deden. Mengenai disabilitas itu mungkin awal buat saya, ya. Dari usia 24 tahun, saya menjadi seorang disabilitas. Kenapa menjadi seorang disabilitas? Di situ saya mengalami tekanan atau bahasanya itu kecelakaan yang mengharuskan saya itu kehilangan kedua kaki. Saya mengalami kecelakaan kerja, kecelakaan beruntun, sehingga kaki saya diamputasi. Maaf nih, itu dalam kondisi itu langsung kedua kakinya? Enggak, satu dulu. Pas kecelakaan yang kehilangan itu yang kaki kiri langsung dipotong ya, diamputasi, dan yang kanan itu kita saya pakai pen luar kurang lebih 1 tahun sama pengobatan, dan itu kejadiannya 2010. Dan di 2011 saya mengharuskan untuk amputasi kedua kaki, sehingga saya menjadi seorang disabilitas dan mengenal apa artinya disabilitas. Nah, untuk tantangan-tantangan waktu pertama atau mulanya gitu ya, awal mula jadi berubah kan dari pertama kita punya dua kaki, bisa lari, bisa jalan, bisa loncat, terus kita harus kondisinya hilang dua-duanya, itu ada tantangan nggak? Tantangan pasti ada ya. Di saat kita tadinya lengkap atau normal, tiba-tiba kita nggak punya kaki ya. Mungkin hal yang pertama saya pikirkan waktu itu adalah bagaimana saya bisa bertahan hidup, bagaimana saya bisa menjalani hidup kesehari-harian dengan kondisi yang tidak punya kaki. Di situ saya bingung sampai beberapa bulan mencari jawaban itu, karena saya baru pertama kali mengalami kondisi seperti itu dan belum mengenal disabilitas di luar sana. Jadi selama kondisi seperti itu, yang saya pikirkan hanyalah saya bisa apa enggak untuk hidup. Dan kadang terpikir saya itu pikirannya apa ya, lebih baik mati aja daripada harus hidup seperti ini. Itu yang dulu saya alamin. Dan tiba-tiba ketika saya mencari jawaban itu, saya menemukan di browser ya, internet. Di situ ada yang namanya bantuan 1000 kaki palsu, Kick Andy Foundation. Saya coba-coba di situ karena semangat saya pingin hidup ya. Lihat kondisi keluarga waktu itu, melihat saya itu kayak sedih gitu. Kayak ingin memberikan motivasi biar saya itu bisa semangat, bisa bangkit, bisa hidup kembali, dalam artian saya bisa melakukan aktivitas yang memiliki keterbatasan itu. Akhirnya saya cari-cari jawaban, ternyata ada kaki palsu, bantuan kaki palsu, sehingga di situ saya menghubungi, tiba-tiba ada yang datang dari Metro TV dan bertanya-tanya kepada saya tentang asal usul. Akhirnya diarahkan ke pelatihan. Pelatihannya itu di Bogor, di Cibinong. Di situ saya ikut pelatihan vokasional BBRPD, Balai Besar Vokasional Bina Daksa ya, kalau nggak salah. Tahun 2012. Nah,
Nah, teman-teman nih yang 2012 angkatan sama saya, ketemu lagi di Cibinong ya. Nah, pas saya masuk ke Cibinong itu, nah baru tahu di situ, oh ternyata banyak teman-teman atau saudara-saudara saya yang sama seperti saya nasibnya. Jadi dalam artian ya ternyata masih ada kesempatan untuk kita bisa menjalani aktivitas walaupun kita punya keterbatasan. Yang penting kita ada kemauan. Karena kita bisa hidup dengan keterbatasan itu dan tidak sendiri. Jadi kita tidak merasa sendiri karena di luar sana masih banyak seperti kita dan ada beberapa yang sukses dan ya mudah-mudahan sih jalan keluarnya ya kita harus bisa menjalani hidup dengan kondisi yang terbatas. Itulah tantangan saya mengapa saya optimis saya bisa seperti yang lain, bisa sukses, bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa menghasilkan karya, bisa membuat orang itu apa ya, melihat saya itu oh ternyata saya mampu bisa melakukan sesuatu yang benar-benar beda dari orang lain tapi hasilnya bisa luar biasa. Itu mungkin tantangannya ya. Mungkin ada ya beberapa hal-hal yang membuat saya down atau melihat oh ini kayaknya orang melihat setengah apa ya, setengah hati apa setengah mata gitu. Ini ada orang seperti ini, orang seperti itu, ya itulah yang harus kita hadapin. Spekulasi orang berkata tentang kita dengan punya keterbatasan itu hak mereka, tapi kita harus bisa meyakinkan kepada mereka bahwa kita itu sama dengan mereka. Kita juga punya kemampuan, punya kelebihan, punya keahlian, dan mereka itu bisa menerima kita dengan kondisi kita seperti ini. Seperti itu mungkin. Nah, untuk proses dari awal dulu nih ya, itu kan banyak mungkin ya teman-teman atau kawan-kawan di rumah nih yang tadi untuk keluar aja tuh kayaknya bingung atau takut. Nah, itu mungkin ada cara tersendiri untuk Kang Deden awal-awal berani untuk keluar dari rumah lah. Awalnya itu gimana untuk mempercayakan diri kalau kita tuh apa tidak pedulikan pandangan-pandangan orang, gimana caranya, mungkin ada tips nih buat teman-teman. Awalnya saya bingung mau keluar rumah juga, aduh gimana ya, kaki saya nggak ada. Kalaupun keluar rumah, takutnya nanti saya jadi bahan omongan. Dalam artian ada yang nggak punya kaki atau apa bahasanya. Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah melihat kejenuhan dan kebosanan hidup. Jadi setiap hari itu saya mengalami semacam apa ya, hidup itu kayak seperti itu aja. Kalau saya nggak keluar rumah, pasti saya nggak bakalan berkembang. Saya nggak bakalan hidup. Kalau hanya untuk bertahan, makan, tidur, ya itu sih bahasanya udah hidup itu udah selesai. Akhirnya ada dorongan dari keluarga, orang tua, entah itu dari doa orang tua ya, doa ibu. Terus saya juga ada keinginan pingin bangkit dari keterpurukan atau keterbatasan ini. Ya mau nggak mau saya harus berani keluar. Akhirnya saya mencoba keluar dengan keadaan yang terbatas, tapi punya keyakinan kalau saya nanti kedepannya pasti akan berubah atau akan menjadi lebih baik. Dan saya punya semangat untuk terus hidup, terus maju, dan ingin membuktikan pada semuanya, pada keluarga, bahwa saya masih bisa untuk menjalani kehidupan yang baik. Seperti itu.